Saya bilang sama pengacara saya, ditindaklanjutin. Diteruskan sama Kapolda, diteruskan ke Mabes Polri. Franciscus Napitupulu, orang tua korban pemukulan anak di bawah umur, mendesak Kapolda Sumatera Utara turun gunung dan bertindak tegas lantaran penyidik Polrestabes Medan tidak menahan tersangka. Jumat, 3 November 2023. Padahal tak lama setelah ditangkap dan diperiksa, bahkan tersangka pun sempat menginap di Polrestabes Medan hingga dikenakan wajib lapor. Pihak keluarga korban pun merasa dizolimi dan curiga ada sesuatu agar tidak ditahan. Sebab pria dewasa itu ditangkap 25 Oktober 2023 malam, lalu 27 Oktober sudah pulang. Franciscus Napitupulu, warga Jalan Rakyat Kota Medan itu menuturkan kisah tragis yang dialami anaknya hingga trauma. Kejadian berawal saat melintas pulang sekolah di Jalan Tuamang, Kecamatan Percut Setuan pada Selasa siang 25 Juli 2023. Tanpa basa-basi, video berdurasi 1 menit 22 detik itu tampak pelaku menganiaya korban secara bertubi-tubi. Meski korban berusaha mengelak, namun pelaku tetap menyerang korban. Guna pertanggungjawaban hukum, Franciscus Napitupulu, orang tua korban, melaporkan aksi brutal itu ke Polrestabes Medan pada 25 Juli 2023. Sementara itu, Novita Sitorus, kuasa hukum korban, menyebut Andika adalah korban dan berstatus siswa sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Medan. Kuasa hukum Franciscus Napitupulu menyesalkan sikap pimpinan Polrestabes Medan tidak menahan tersangka meski sempat ditangkap lalu dikenakan wajib lapor. Selain itu, ia menyoroti pertimbangan asas hukum oknum penyidik PPA tanpa mempertimbangkan psikologis korban dan keluarga. Tentu dampak ke depannya bakal banyak korban kekerasan anak di bawah umur takut melaporkan kejadian. Apalagi akhir-akhir ini kasus kekerasan terhadap anak cukup meningkat sehingga menjadi atensi pimpinan Polri. Siang hari ini kami mendatangi Kapolres Medan, khususnya di ruangan PPA, yang langsung berhadapan dan berjumpa dengan Ibu Eka. Maka di dalam kami melakukan dialog. Karena kami mempertanyakan dari cerita kronologis klien kami adanya penangkapan, tapi selanjutnya terjadi pelepasan. Maka kebijakan dan pertimbangan apa berdasarkan undang-undang pelaku bisa dibebaskan dan ditangkap, tapi pelaku juga bisa dibebaskan. Saya pertanyakan, apakah pelaku ditangkap? Ya. Bukan dipanggil sebagai untuk memberikan keterangan? Nah, tadi dijawab semua. Nah, saya bingung di sini penegakan hukum bagaimana pertimbangan yang menjadi pijakan undang-undang itu sendiri. Karena kita tahu pelaku ini dewasa. Nah, apabila dia digiring ke anak-anak, pasal yang dikenakan adalah pasal 80 ayat 1 dan pasal 21 ayat 4. Yang dimana hukumannya itu kurang dari 5 tahun. Nah, apakah ini bisa duduk menjadi penahanan? Nah, kita minta saat ini agar pasal itu tidak demikian. Bagaimana semestinya efek jerah diberikan kepada tersangka supaya terjadi tidak lagi kekerasan terhadap anak yang lain di luar sana. Nah, saya sebagai penegak hukum meminta keadilan kepada klien kami agar hal ini tidak terulang kembali dimanapun terjadi. Bagi anak-anak tidak mengalami psikis atau gangguan ketakutan yang berlebihan. Dan kami minta Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk memeriksa, bahkan turut serta melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini. Karena kekerasan terhadap anak tidak diperbolehkan di Indonesia. Atensi dari Kapolri itu. Atensi dari Kapolri kami minta juga sebagai kuasa hukum saat ini. Kami minta juga kepada Bapak Kapolres Medan, Bapak Kasat Kapolres Medan, untuk melihat, mengamati kasus ini, bagaimana sebenarnya duduknya. Menurutnya, penyidik kurang profesional karena menganggap kasus ini hanya kejadian biasa, padahal jika dilihat rekaman CCTV, tersangka cukup beringas hingga menyeret korban. Di sisi lain, alasan penyidik tidak menahan tersangka berdasarkan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 13 Oktober 2023. Dijelaskan pelaku Dedi Novandi alias Fandi telah ditetapkan tersangka dan tidak ditahan tetapi dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis karena ancaman hukuman pidana hanya 3 tahun 6 bulan dan tidak termasuk dalam pasal pengecualian sebagaimana pasal 21 ayat 4 KUHP. Surat ditandatangani Kompol Medianta Boruginting selaku Wakil Penyidik mewakili Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan tindak lanjutnya penyidik mengirimkan berkas perkara ke JPU Kejari Medan dan jika ada keluhan pelayanan silahkan menghubungi AKP Gabriela Angelia Gultom selaku penyidik atau call center unit PPA. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.